Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang citra bunga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiel Mufli dengan NIM 19101036. Lalu ada Ya, saya Rizky Dwi Santoso dengan NIM 191070020 dan teman saya satunya lagi. Saya Syirana Maulana Sudistra dengan NIM 191145. Baik, langsung saja. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh Mas Rizky. Ya, baik. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini pertama-tama saya akan mempresentasikan terkait pengenalan objek bunga dengan ekstraksi fitur, warna, dan bentuk itu menggunakan metode morfologi dan Naive Bayes. Nah, di sini ada masalah dan tujuan penelitian dari jurnal yang saya review ini terkait itu penerapan identifikasi citra yang dapat diterapkan ke dalam bidang kerja seperti pengenalan gambar untuk perencanaan lahan pertanian, identifikasi penyakit, dan juga pencitraan medis. Teknik pengolahan gambar juga banyak digunakan oleh ahli biotani dalam mengidentifikasi spesies tanaman yang tidak diketahui. Untuk dapat mengidentifikasinya itu diperlukan metode yang dapat diterapkan dengan baik, seperti halnya dalam penelitian ini untuk masalah proses pengenalan citra bunga dan itu merupakan ekstraksi model warna dan juga ekstraksi fitur bentuk untuk menaikkan tingkat akurasi dalam pengenalan citra bunga. Hasil ekstraksi warna dan bentuk bunga tersebut itu akan diklasifikasikan menggunakan metode Naive Bayes dengan tujuan agar bisa mendapatkan tingkat akurasi terbaik dalam proses klasifikasi citra bunga. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, metode dalam penelitian ini itu dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase pelatihan dan juga fase pengujian. Dalam fase pelatihan itu terdapat yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan model berdasarkan subset citra yang disebut dengan citra latih. Nah, di dalam metode penelitian juga terdapat segmentasi citra itu menggunakan metode K-means clustering. Nah, pada segmen ini itu dilakukan menggunakan aplikasi MATLAB untuk dapat melakukan ekstraksi citra bunga menjadi data citra biner yang dapat menghasilkan ekstraksi warna dan juga bentuk. Nah, tahapan awal dalam segmentasi ini yaitu membagi citra bunga menjadi 2 region cluster, yaitu cluster hitam yang menunjukkan background dan juga cluster kuning yang menunjukkan objek atau foreground. Seperti yang ada di gambar itu yang di kiri itu data-datanya, data-data foto, dan juga yang di kanan itu gambar yang sudah dibagi menjadi 2 bagian seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus hasil ekstraksi warna dan juga bentuk bunga tersebut itu diklasifikasikan menggunakan metode Naive Bayes. Nah, Naive Bayes itu merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan juga statik, yaitu memprediksi peluang di masa depan itu berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Nah, lanjut ke hasil penelitian dari jurnalnya itu di sini ada klasifikasi Naive Bayes-nya. Nah, setelah proses ekstraksi warna dan bentuk menggunakan data tes, selanjutnya adalah fase pengujiannya, yaitu tahap yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan model berdasarkan citra tes. Dalam yang diproses ini jumlah datanya itu sebesar 228 data citra, terus proses yang dilakukan itu sama seperti yang diterapkan pada data tes, yaitu proses segmentasi hingga ekstraksi warna dan bentuk. Nah, variabel yang digunakan dalam perhitungan Naive Bayes seperti tabel nomor 1 ini itu menggunakan fitur warna yang terdiri dari min H, min S, min F, dan min Y.
Dan juga ada min CB, min RR, dan terus fitur bentuk yang terdiri dari eccentricity dan matrix yang merupakan hasil ekstraksi citra bunga. Data ekstraksi citra hasil data fase pelatihan dan fase pengujian yang berjumlah 228 untuk data tesnya dan 57 itu untuk data latihnya. Ini data-datanya juga ada angkanya di dalamnya. Nah, ini masih dalam kategori klasifikasi Naive-Bayes. Hasil perhitungan ini terkait tabel 4 itu densitas probabilitas. Nah, hasil perhitungannya ini itu menggunakan data latih dari setiap variabelnya, itu probabilitas yang dihasilkan dari perhitungan densitas probabilitas dan memiliki nilai paling besar akan menunjukkan spesies dari citra tersebut. Nah, dari nilai probabilitas dari tabel di atas, ini nilai probabilitas terbesarnya itu ditunjukkan oleh densitas probabilitas dari spesies Nersitus pseudonaudarius L. Dan hasil ini akurat dengan data sampel yang digunakan, yaitu data tes dari spesies yang sama. Nah, keakuratan dari hasil klasifikasi itu dapat diukur dengan menggunakan confusion matrix. Confusion matrix itu pengertiannya itu media yang digunakan untuk menganalisa seberapa baik classifier yang dapat mengenali tuple dari kelas yang berbeda. Semisalnya itu ada 2 kelas. Nah, maka akan diistilahkan itu sebagai tuple positif dan tuple negatif. Nah, seperti yang ada di gambar pengujian akurasi yang kiri, yang C1 dan C2. Nah, true positif itu mengacu pada tuple positif yang diberikan label dan dengan tepat oleh classifier. Terus sementara itu true negatif, tuple positif yang diberikan label dengan tepat oleh classifier. False positif adalah tuple negatif yang diberikan label tidak tepat. Terus false negatif adalah tuple positif yang diberikan label dengan nilai yang tidak tepat. Nah, dari hasil uji coba menggunakan 228 gambar tadi, bunga dari data tes dengan menggunakan metode confusiometrics, data disimpulkan bahwa tingkat akurasi dengan menggunakan metode Naive-Bayes itu dari data ekstraksi warna dan bentuk dari citra bunga sebesar 71,1%. Seperti yang ada di tabel 7 hasil dari eksperimennya. Nah, di sini belum selesai, masih ada satu perhitungan lagi, yaitu aura undercover. Nah, di aura undercover ini atau bisa juga disingkat sebagai IUC itu digunakan untuk mengukur perbedaan performansi dalam sebuah algoritma. Untuk rumusnya seperti yang ada di gambar, IUC sama dengan recall ditambah spesifikasinya dan nanti dibagi 2. Nah, maka dalam perhitungan yang dilakukan menggunakan citra bunga dari dataset, maka nilai IUC-nya itu seperti yang ada di tabel 7 tadi, itu 7,8%, nanti dijumlah dengan 98,4%, terus dibagi 2, hasilnya 88%. Nah, dari hasil itu dapat didapatkan bahwa analisa citra bunga menggunakan hasil ekstraksi warna dan bentuk dengan metode Naive-Bayes termasuk dalam algoritma klasifikasi yang baik, sehingga data hasil klasifikasi Naive-Bayes sesuai dengan data citra yang sebenarnya. Nah, sekarang masuk ke kekuatan dan juga kekurangan dari penelitian ini. Kekuatan dari penelitiannya itu, pada penelitian ini sistem dapat berjalan dengan baik untuk mengidentifikasi bunganya dengan metode morfologi dan juga Naive-Bayes dan memiliki keakurasian yang cukup tinggi juga. Terus untuk kekurangannya itu pada penelitian ini metode Naive-Bayes proses yang digunakan itu terlalu panjang dengan
proses perhitungan ada 6 tahapan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya. Oke. Jadi kesimpulan dari, penelitian yang saya bahas ini, metode ini itu termasuk dalam algoritma yang baik untuk diaplikasikan pada klasifikasi citra bunga berdasarkan warna dan juga bentuknya. Nilai IUC itu sebesar 88% dan juga metode ini menghasilkan nilai akurasi sebesar 71,1%, sehingga pengenalan objek bunga menggunakan data hasil ekstraksi warna dan juga bentuk, serta menggunakan metode klasifikasi Naive-Bayes itu sesuai dengan data citra yang sebenarnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada mau nanya nih. Iya, Itu Mas, silakan. kalau dilihat dari kekurangan penelitian yang tadi, apakah metode yang digunakan dapat direkomendasi untuk tetap digunakan? Yang tadi, yang dari kekurangan penelitian. Ya, baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk metode ini masih layakkah digunakan atau tidak? Untuk jawaban dari saya itu masih bisa direkomendasikan ya, karena hasil yang didapatkan itu masih cukup tinggi tingkat keakuratannya. Namun tetap setiap metode pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ini kalau untuk di sini tuh seperti yang saya jelaskan, membutuhkan waktu yang lama dalam pemrosesannya. Seperti, contohnya kayak mengambil data latih, terus habis data latihnya itu kita harus mengambil rata-ratanya, mean, terus habis itu ada standar deviasi, terus setelah itu ada densitas probabilitas. Nah, itu kan prosesnya lama. Tapi dengan proses yang lama itu memiliki keakuratan yang tinggi. Jadi untuk jawaban dari saya masih bisa direkomendasikan. Itu sih dari saya. Gimana, Mas? Apakah bisa diterima? Oke, siap. Bisa. Ya, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan lagi ke moderator. Oh, belum ya? Ya, silakan, Mas. Oke. Nah, di sini ada judulnya dari paper yang telah saya review, yaitu identifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma multi support vector machines. Boleh di next, Mas? Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat diidentifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma multivis. Lalu yang kedua ada dengan menggunakan data-data image jenis bunga, bagaimana aplikasi identifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma multisem dapat mengidentifikasi jenis bunga yang diinputkan. Next. Nah, di sini juga ada tujuan dari penelitiannya. Yang pertama yaitu membangun sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma multisem. Yang kedua, untuk mengetahui proses ekstraksi ciri identifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma multisem. Next. Metode penelitian. Yang di sini ada pertama menggunakan citra. Citra merupakan istilah lain untuk gambar sebagai salah satu komponen multimedia yang memegang peranan yang sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Secara harfiah, citra image adalah gambar pada bidang dwimatra, dua dimensi. Lalu di sini ada pengolahan citra. Menurut Putra yang diambil dari 2010, pengolahan citra atau image processing merupakan pengolah piksel-piksel di dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Pada awalnya, pengolahan citra ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra, namun dengan berkembangnya dunia komputasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kecepatan proses komputer serta munculnya ilmu-ilmu
reputasi yang memungkinkan manusia untuk mengambil informasi dari suatu citra. Next. Nah, lalu di sini yang ketiga ada support vector machine. Ini adalah suatu metode yang digunakan dalam mengklasifikasikan suatu citra dengan konsep dasar yang menggunakan sebuah fungsi linear atau hyperlink yang dapat memisahkan data latih ke dalam dua kelas dengan memaksimalkan margin di antara kedua kelas tersebut. Lalu di sini ada bunga. Bunga ialah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Di dalam bagian-bagian bunga mempunyai macam-macam atau juga jenis-jenis bagian dalam bunga. Setiap fungsinya pada masing-masing bagian bunga tersebut berbeda-beda juga, sehingga diperlukan suatu pembahasan panjang dan juga luas mengenai bagian-bagian bunga. Next. Nah, di sini ada hasil penelitiannya. Pada perancangan sistem penulis membangun suatu sistem yang selama ini digunakan penelitian secara sistem yang terkomputerisasi, yaitu dengan judul identifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma multi support vector machine atau MUTISM. Program yang dibuat dengan bahasa pemrograman MATLAB beserta database yang menggunakan Microsoft Excel. Pertama, penulis membangun sebuah sistem identifikasi hasil bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma MUTISM, yaitu masuk ke identifikasi bunga, selanjutnya menginput data pola bunga yang akan dilakukan identifikasi. Antarmuka atau interface merupakan salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Dalam hubungannya dengan perangkat lunak, interface dapat diartikan sebagai sarana atau medium atau sistem operasi yang digunakan untuk membangun antara perangkat mikroprosesor agar dapat berkomunikasi dengan pengguna atau user. Sedangkan pada konteks perangkat keras, interface berarti komponen elektronika yang menghubungkan atau mengkomunikasikan prosesor dengan komponen atau perangkat lain dalam suatu sistem. Boleh next, Mas? Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, dengan menggunakan metode software MATLAB dapat dibangun sebuah sistem GUI yang dapat dibangun sebuah sistem identifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde atau algoritma MUTISM. Lalu yang kedua, berdasarkan analisis yang telah dilakukan aplikasi identifikasi jenis bunga menggunakan ekstraksi ciri orde 1 dan algoritma MUTISM dapat mengidentifikasi jenis bunga yang diinputkan dengan hasil tingkatan akurasi dengan data pengujian yaitu sebesar 61,76% dari 34 data yang telah diujikan. Boleh di next, Mas? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya jika ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, silakan, Pak. Sebutkan beberapa parameter ciri dan dari ekstraksi ciri tersebut, Mas. Oh, oke. Sebentar. Di sini ada beberapa parameter ciri, antara lainnya adalah mean, variance, kurtosis, dan entropi. Yang pertama, apa itu mean? Mean itu menunjukkan ukuran dispersi dari suatu citra. Yang kedua, ada variance, yaitu menunjukkan variasi elemen pada histogram dari suatu citra. Dan yang ketiga, ada sweetness, menunjukkan tingkat kemencangan relatif kurva histogram dari suatu citra. Yang terakhir ada kurtosis, yaitu fungsinya menunjukkan tingkat keruncingan relatif kurva histogram dari suatu citra. Apakah puas dengan jawabannya? Sudah, Mas. Makasih. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Tasya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Oke, untuk tugas besar fisik komputer, saya mengambil tema identifikasi
identifikasi citra jenis bunga menggunakan algoritma KNN dengan ekstraksi warna HSV dan tekstur CLCM. Next, Mas. Untuk latar belakangnya, permasalahan yang ada berdasarkan produksi tanaman hias yang melonjak pada tahun 2019 menjadikan para pecinta tanaman terus bertambah, dan untuk meminimalisirnya permasalahan ketidaktahuan terhadap jenis-jenis bunga yang ada, maka dari itu perlu dibuatkan sebuah sistem yang membantu untuk mengidentifikasi dari jenis bunga tersebut. Next, Mas. Bisa di next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil akurasi yang dihasilkan pengolahan citra untuk mengidentifikasi bunga menggunakan nilai K7. 2. Bagaimana manfaat dari penerapan algoritma Kiners-Lakeborn serta ekstraksi ciri terhadap warna dan tekstur. Next, Mas. Untuk rumusan masalah, yang pertama, hasil akurasi yang dihasilkan pengolahan citra untuk mengidentifikasi bunga menggunakan nilai K7 sebesar 71%. 2. Penerapan algoritma Kiners-Lakeborn serta ekstraksi ciri terhadap warna dan tekstur sangat membantu dalam pengolahan citra untuk mengidentifikasi bunga menjadi lebih mudah dan mempersingkat waktu. Next, Max. Ya, untuk metode penelitiannya, yang pertama ada morfologi, yang kedua thresholding, yang ketiga warna HSV, yang keempat Kiners-Lakeborn, yang kelima threshold, dan yang terakhir tekstur CLCM. Untuk batas ya, apa masih ya, bisa dilanjutkan lagi, Mbak? ya. Morfologi digunakan sebagai langkah pertama maupun terakhir dari proses analisis citra. Sedangkan untuk Otsu thresholding itu salah satu metode segmentasi yang sederhana dalam teknik segmentasi, sehingga proses yang didapatkan dengan lebih mudah dalam proses pembagian wilayah homogen berdasarkan kesamaan dalam mengenali objek. Yang ketiga, warna HSV, yaitu digunakan sebagai ekstraksi citra dengan seleksi warna berdasarkan nilai hue, saturation, dan value. Kalau untuk yang Kiners-Lakeborn itu, metode klasifikasi objek berdasarkan jarak terdekat dengan objek atau fitur data yang digunakan dalam umum dalam data pembelajaran. Untuk thresholding sendiri itu, dia merupakan metode yang sangat sederhana dari segmentasi citra lainnya. Dan yang terakhir, tekstur GLCM, yaitu merupakan suatu teknik untuk mendapatkan nilai statik order kedua dengan menghitung probabilitas hubungan kedekatan antara dua piksel pada jarak dan sudut tertentu. Next, Mas. Nah, untuk hasil dari pembahasannya, yang pertama dapat dilihat ada dua data. Yang pertama itu 70% dan 30%, yang kedua 60% dan 40%. Untuk data trainingnya pada 70% dan 30% didapatkan sebesar 70 dan data testingnya sebesar 21. Kemudian yang kedua 60% dan 40% data trainingnya didapatkan 60 dan data testingnya didapatkan sebesar 28. Pengujian yang pertama, pembagian data dengan menggunakan 70 data latih dan 30% data uji. Dari 100 citra dengan 10 citra per jenis bunga dibagi menjadi dua data, yaitu 70 dan 21, didapatkan hasil identifikasi dengan dengan Q3 sebesar 62%, Q5 sebesar 57%, dan Q7 sebesar 71%. Sedangkan pada pengujian kedua ialah pembagian data dengan menggunakan 60% data latih dan 40% data uji. Dari 100 citra dengan 10 citra per jenis bunga data, yaitu 70 untuk data latih dan 28
data uji, didapatkan hasil akurasi identifikasi dengan Q3 sebesar 57%, Q5 sebesar 64%, dan Q7 sebesar 53%. Pengujian dengan nilai K dan pembagian data dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio atau persentase tertentu dari jumlah data training dan data testing terhadap tingkat akurasi metode KNN. Selanjutnya, Mas. Jadi next. Udah, Mbak. Kesimpulan yang pertama, identifikasi citra digital jenis bunga menggunakan metode ekstraksi ciri terhadap warna dan tekstur berhasil dilakukan dengan pembagian data 70/30 dan 40 dan 60/40 serta pengujian pada nilai K3, K5, dan K7. Yang kedua, mendapatkan akurasi terbaik pada pembagian data 70/30 dengan menggunakan nilai K7 sebesar 71%. Hasil yang didapatkan dirasa kurang dikarenakan data yang didapat sangat terbatas untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih atas presentasinya Mbak Tasya. Izin untuk bertanya ya. Di sini tuh mengapa pada data K7 itu dikatakan lebih baik daripada nilai K yang lainnya, gitu Mbak? Bentar, Mas. Oh, nih. Karena dari percobaan yang sudah dilakukan, untuk nilai K7 itu didapatkan lebih baik daripada nilai-nilai yang lainnya dari segi ekstraksi gambarnya. Gitu, Mas. Apakah sudah cukup jelas? Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mas. Sekian untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.